Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keberadaan pulau-pulau ini memberikan kekayaan alam, budaya, bahasa, dan suku. Tak terlepas juga adat istiadat yang tetap masih terjaga, mulai dari nenek moyang sampai sekarang. Dalam ilmu kanuragan, Pulau Lombok juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Sejarah menceritakan bahwa kerajaan-kerajaan di Lombok dulu pernah lama dijajah oleh kerajaan Karangasem Bali. Ketika itu, tentunya suku Sasak sebagai suku asli Pulau Lombok dituntut untuk menguasai ilmu kanuragan demi menjaga diri, keluarga, tanah leluhurnya, dan sebagainya. Salah satu yang sering kita dengar adalah kegagahan para laki-laki Sasak ketika beradu perisian, yakni olahraga yang menggunakan rotan sebagai senjata dan ende sebagai tamengnya. Tapi ada satu yang mungkin juga dikenal di suku Sasak tapi jarang diekspos, yakni ngorak. Ngorak dikenal di suku Sasak sebagai ilmu kanuragan yang membuat pemilik ilmu kebal akan benda-benda tajam seperti pedang, pisau, samurai, dan sejenisnya. Ngorak sangat terkenal di Pulau Lombok atau suku Sasak. Para pemuda Sasak memperagakan ilmu kanuragannya dengan cara ngorak, yaitu menusuk-nusuk tubuhnya dengan pisau, parang, dan benda-benda tajam lainnya. Namun ilmu kanuragannya ditampilkan pada saat ada acara tradisi yang ada di Lombok seperti nyongkolan dan hari-hari besar suku Sasak. Maka semua para pemuda-pemudi Lombok mempertarungkan atau memperagakan ilmu-ilmu kebalnya yang dinamakan ngorak. Ngorak ini dilakukan oleh para pemuda dan bahkan anak-anak pada saat acara nyongkolan atau seremonial pernikahan masyarakat Sasak. Eksistensi ngorak saat ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat Sasak, terutama di kawasan Lombok Tengah, sebagai sebuah tontonan ketika melakukan iringan pengantin. Dan dalam ngorak ini ada hal-hal yang bersifat mistis yang tidak bisa dijangkau oleh logika kita, karena ngorak ini dilakukan dengan penuh nuansa mistik. Sebelum melakukan ngorak terlebih dahulu, sang pengorak harus memiliki mantra atau doa-doa serta ritual yang harus dijalani. Karena kebiasaan masyarakat Sasak dulu, masih kuatnya dunia kepercayaan terhadap sesuatu, baik itu benda dan bahkan roh-roh yang memiliki kekuatan supernatural untuk memberikan kekuatan. Ngorak ini dilakukan dengan penuh nuansa mistis. Biasanya para sesepuh atau orang tua memberikan sejenis rokok kepada sang pengorak yang sudah diberikan mantra-mantra dan juga disuruh mengunyah buah pinang dan bahkan daun sirih yang sudah diberikan mantra-mantra juga. Ketika sang pengorak sudah menghisap rokok dan juga mengunyah daun sirih tersebut, tubuh sang pengorak akan terasa gatal dan obatnya hanya menggunakan benda tajam untuk membacok diri. Dan itulah yang disebut dengan ngorak. Suatu hal yang membuat ngorak ini menjadi menarik, yakni harus diiringi dengan musik gendang belek atau sejenis gamelan. Apabila musik gendang belek ini sudah ditabuh, maka para pemuda mengeluarkan pedangnya untuk membacok diri, bahkan menggorok leher sendiri. Akan tapi setelah musik berhenti di tubuh, maka berhenti pula aktivitas ngorak itu. Karena ngorak ini penuh dengan nuansa mistis, karena harus ada doa-doa yang harus dibaca supaya menjadi kebal dan benda-benda tajam tidak bisa melukai tubuh sang pengorak. Hal ini memang terlihat sangat menarik karena bagian dari tontonan masyarakat yang belum pernah melihat tradisi tersebut. Dan bahkan pula tradisi ini oleh orang menganggap bahwa ngorak ini sangat ekstrim dan bahkan menakutkan sekali karena menggunakan benda-benda tajam untuk membacok diri. Ngorak ini kadang-kadang bisa berakibat sangat fatal bagi sang pengorak, karena walaupun sudah menggunakan doa,
Menghisap rokok yang sudah dikasih mantra-mantra itu pun bisa membuat sang pengorak terkena oleh parangnya sendiri apabila tidak memiliki ilmu kebal yang lebih kuat. Dan yang cukup mengherankan juga, ngorek ini hanya bisa dilakukan ketika proses nyongkolan atau iringan-iringan pengantin, karena mantra-mantra dari rokok dan daun sirih yang digunakan sang pengorak itu hanya berlaku pada momen nyongkolan itu saja. Dan apabila sudah keluar dari barisan nyongkolan atau bahkan nyongkolan sudah berakhir, maka mantra-mantra ngorak itu berakhir juga dan tidak bisa digunakan lagi.